Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andiko Novel Nandrianto dengan NPI 14623000103. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan jawaban saya tentang soal arsitektur jaringan dan soal subnetting dari mata kuliah manajemen jaringan komputer. Video ini untuk saya kumpulkan di ETS manajemen jaringan komputer. Baik, langsung saja pada soal arsitektur jaringan. Langsung saya jelaskan. Nah, untuk soal arsitektur jaringan, di sini terdapat 3 soal. Yang pertama, jelaskan fungsi setiap layer pada sistem arsitektur jaringan OSI layer model. Nah, model OSI Open System Interconnection terdiri dari 7 lapisan yang bersifat konseptual dan menjadi acuan standar untuk sistem komunikasi jaringan. Nah, setiap layer memiliki fungsi spesifik dan bekerja secara berjenjang. Nah, ini layernya kita mulai dari 7 langsung 1, dari luaran dulu. Nah, untuk layer yang ketujuh yaitu layer application. Fungsi teknis dan penjelasan mendalam. Nah, fungsi layer 7 application ini menyediakan antarmuka langsung ke aplikasi jaringan. Contohnya, browser, email, klien. Bertanggung jawab terhadap protokol aplikasi seperti HTTP, FTP, SMTP. Selanjutnya yaitu layer ketujuh, layer presentation. Mengatur format data, enkripsi, deskripsi, dan kompresi. Contohnya yaitu konversi ASCII, ASCII ke ABC, DIC, TLS untuk enkripsi. ASCII itu American Serikat Standard kalau nggak salah. Ya, American Standard Code for Information Interchange. EBCDIC. Encoding converter. Jadi begitulah. Lalu layer kelima, yaitu layer session, mengatur sesi komunikasi antara dua aplikasi, menyediakan pembentukan, manajemen, dan penghentian sesi. Layer keempat, layer transport, fungsinya yaitu menyediakan pengiriman data end-to-end dengan keandalan TCP atau tanpa keandalan UDP, kontrol aliran dan segmentasi. Layer ketiga itu layer network, mengatur pengalamatan logis IP, fragmentasi, dan routing antar jaringan. Protokol utama itu IP atau ICMP. Layer kedua itu layer data link, mengelola pengalamatan fisik MSI. MSI itu semua device pasti memiliki MSI ya. Deteksi kesalahan serta pembentukan frame, contoh Ethernet atau Triple P. Layer pertama yaitu layer fisikal. Fungsinya yaitu bertanggung jawab atas transmisi bit mentah lewat media fisik. Misalnya kabel, konektor, voltase, dan modulasi sinyal. Nah, dari ketujuh layer ini, layer fisikal itu yang paling bawah. Yang diutamakan itu layer 7. Kita dari nomor 7 langsung dari atas ke bawah. Nah, untuk soal kedua, jelaskan perbedaan antara OSI dan TCP atau IP. Nah, kita menjelaskannya, di sini saya menjelaskannya dari 3 variabel, yaitu dari satu variabel dari aspeknya. Pertama itu jumlah layer. OSI model itu memiliki 7, TCP hanya 4. Kalau dari pengembangan, OSI model itu ISO, International Organization for Standardization. Kalau TCP itu memiliki pengembangannya oleh DARPA, US Department of Defense. Tujuan OSI model yaitu referensi dan standarisasi teoretis. Kalau untuk TCP,
Implementasi praktikal protokol internet. Pemetaan layar lebih rinci, app press session terpisah. Untuk TCP atau IP model, aplikasi digabung dalam satu layar. Ketergantungan protokol, independen terhadap protokol yaitu oleh OSI model. Kalau TCP model berdasarkan pada protokol TCP, yaitu berdasarkan dari TCP model TCP sendiri. Aspek contoh protokol. OSI model tidak memiliki spesifik teoritis, sedangkan TCP memiliki HTTP, TCP, IP, UDP, dan FTP. Soal nomor 3. Jika diharuskan memilih antara OSI dan IP atau TCP, model mana yang kalian pilih? Jelaskan alasannya. Saya memilih model TCP atau IP untuk implementasi nyata dan efisiensi dalam routing, sementara tetap menggunakan OSI sebagai kerangka edukasi dan dokumentasi teknis. TCP atau IP bersifat modular dan telah terbukti stabil, scalable, dan interoperable dalam arsitektur jaringan global. Itu jawaban saya untuk soal nomor 3. Lanjut ke soal subnetting. Yang perlu kita ketahui yaitu perlu diperhatikan yaitu di sini tahu yaitu digit ke-9 npm sama dengan x, digit ke-10 npm sama dengan y. Maka X sama dengan gabungan Y dan X. Ini bukan dikali. Lalu X1 sama dengan X diikuti angka 1. 2X sama dengan 2 kali X. Soal pertama yaitu, Anda diberi alamat jaringan 192.168.yx.0/24. Sebutkan berapa jumlah network host serta rentang IP untuk host. Nah, kelas C, default subnetnya itu per 24. Total IP dalam subnet yaitu 256. Dan untuk jumlah hostnya itu 232 kurangi 24 kurangi 2 sama dengan 2542 pangkat 232 kurangi 24 kurangi 2 sama dengan 254. Rentang host IP. Pertama, dari awal 192.168.ix.1 sampai 192.168.ix.254. Soal nomor 2. Anda diberi alamat 172.116.0.per16. Jika dibutuhkan jumlah X1 subnet, subnet 1/6 harus dirubah menjadi subnet apa? Nah, cara langkahnya yaitu seperti ini. Langkah pertama yaitu total subnet yang dibutuhkan sama dengan X1. Lalu, tentukan berapa bit tambahan subnetting dari 1/6, jadi per 16. Garis miring 16. Contohnya yaitu, jika X sama dengan 3, maka 3 lebih dari X1 sama dengan 31. Cara NN sehingga 2N lebih besar dari 312 pangkat N dibagi GIG 31. Lalu N sama dengan 5N sama dengan 5. Maka subnet max-nya yaitu per 16 tambah garis miring 16 tambah 5 sama dengan 21. Jumlah subnet yang bisa dibuat 25 sama dengan 322 pangkat 5 sama dengan 32. Untuk host per subnetnya yaitu 232 kurangi 21 kurangi 2 sama dengan 20.462 pangkat 32 kurangi 21 kurangi 2 sama dengan 2046. Lalu kita pindah ke soal nomor 3. Anda memiliki alamat jaringan 172.16.yx.0/24. Tentukan network address dan broadcast address untuk subnet tersebut. Nah, di sini network address-nya yaitu 172.16.yx.0. Lalu broadcast address 172.16.yx.255. Terakhir yaitu karena subnet garis miring 24 bloknya itu 256 sampai 256 IP. Soal terakhir.
Alamat IP 192.168.20.0,2 min 2x. Berapakah jumlah host yang tersedia per subnet? Misalnya X sama dengan 3 sampai 2X sama dengan 6 sampai subnet sama dengan garis miring 26. Maka jumlah host per subnet yaitu 232 kurangi 26 kurangi 2 sama dengan 64 kurangi 2 sama dengan 622 pangkat 32 kurangi 26 kurangi 2 sama dengan 64 kurangi 2 sama dengan 62. Jadi itu hasilnya dari jumlah host yang tersedia per subnet. Sekian dari saya atas penjelasan yang saya sampaikan dari jawaban-jawaban dari soal ETS manajemen jaringan komputer. Untuk selebihnya mohon maaf jika ada salah ucap dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.